Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah yang dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita di malam ini bisa kumpul bersama dalam rangka malam-malam dan hari-hari di mana kita merenungkan dan mengingat kembali apa yang terjadi kepada Abi Abdillah al-Husain alaihi salatu wassalam. Malam-malam semacam ini adalah malam untuk pecinta Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia, sebagai malam-malam dan hari-hari training untuk lagi memperbanyak, mengkaji, mempelajari dan mengambil pelajaran-pelajaran penting yang diberikan oleh Abi Abdillah al-Husain. Majlis-majlis semacam ini besar nilainya di sisi Allah, besar nilainya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, besar nilainya di sisi Az-Zahra. Bahkan disebutkan beliau hadir di tempat-tempat semacam ini di mana orang berkumpul mengenang mengenai putra kekasih, putra kesayangannya Abi Abdillah al-Husain. Para a'immatul adhar selalu menekankan kepada kita untuk kita selalu luangkan waktu menghadiri acara-acara semacam ini. Al-Imam Ja'far as-Sadiq beliau pernah menyebutkan dalam salah satu sabda beliau, siapa yang diingatkan, disebutkan musibah yang terjadi pada kami, kemudian ia meneteskan air mata walau seperti sayap, walau sekecil sayap dzubabah, yaitu lalat, maka Allah akan ampuni semua dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Al-Imam As-Sadiq juga beliau pernah menekankan kepada kita ketika beliau bersabda, siapa yang mengadakan, memperingati hari-hari musibah kami, kemudian menangis dan membuat 100 orang menangis, ia akan masuk surga. Kemudian beliau menurunkan yang membuat 50 orang nangis, ia akan masuk surga. Yang menyebabkan 30 orang menangis, ia akan masuk surga. Yang menyebabkan 10 orang nangis, ia akan masuk surga. Kalau ia membuat 1 orang saja menangis, ia masuk surga. Dan siapa jua yang pura-pura menangis, jua masuk surga.
karena besarnya hari-hari untuk Abi Abdillah. Karena itu hari-hari semacam ini harus kita jaga dan kita sebarkan di mana-mana, di setiap penjuru, setiap tempat. Kapan saja ketika kita masuk di bulan ini, kita adakan majlis-majlis untuk Abi Abdillah. Kalau kita memang sebagai pecinta Rasul yang sebenarnya, pasti akan meluangkan waktu mengenang hari-hari semacam ini. Apabila semua yang dari Rasulullah harus dipraktekkan oleh umat ini, sebagaimana firman Allah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu," maka manusia pertama yang menangisi peristiwa Abi Abdillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pertama yang mengadakan majlis azza untuk Abi Abdillah ialah Rasulullah sendiri. Di hari ketika dilahirkan Imam Husain, di hari itu beliau menyambut gembira, tapi di waktu yang sama beliau menangis. Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Jibril datang memberikan tahniah atas lahirnya dan sekaligus memberikan takziah bahwa putra ini kelak akan dibantai oleh umat ini." Artinya sekarang ketika kita duduk di sini, kita sedang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita menghidupkan kembali mengenang peristiwa Karbala. Dan memang peristiwa ini tidak pernah mampu akan padam. Setiap tahun akan lebih besar. Setiap tahun akan lebih banyak orang yang akan lebih sadar mengingat peristiwa Karbala. Karena dalam Karbala itu semua adalah pelajaran-pelajaran indah yang diberikan oleh Al-Imam Husain, dan sekaligus pelajaran-pelajaran Karbala itu apabila kita kaji, kita akan memiliki satu dorongan tertentu, satu power tertentu untuk menegakkan kalimatullah. Ini yang pernah disebutkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qatli waladil Husain haram fi qulubil mu'min lan tabrud." Bahwa peristiwa pembantaian putraku Husain terus menggema membara di hati setiap orang mukmin dan tidak pernah padam. Bagaimanapun orang usaha ingin memadamkan majlis-majlis semacam ini, tetap tidak pernah akan terjadi. Tambah dilarang, tambah besar. Ini adalah majlis-majlis gahru yang harum semerbak. Setiap dibakar, semua akan menikmati bau harumnya. Dan mustahil akan dilupakan oleh pecinta Rasulullah peristiwa Karbala, karena pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Husain di Karbala bukan hanya beliau sampaikan melalui lisan dalam khutbah beliau atau melalui tulisan dalam surat beliau, tetapi semua ini beliau sampaikan dengan darah suci beliau, dengan darah keluarga beliau, dengan darah para sahabat setia beliau. Maka setiap masih darah ini mengalir pada setiap pecinta Ahlul Bait, maka peristiwa Karbala akan tetap dikenang sesuai dengan yang disebutkan, "Kulla yaumin Asyura wa kulla ardin Karbala." Dan itulah mukjizat Ahlul Bait. Ahlul Bait ini mukjizat. Keberadaannya mukjizat. Karena apabila kita yakini bahwa setiap para nabi oleh Allah diberi mukjizat, dan mukjizat itu untuk para nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan zaman dan waktu nabi itu. Setelah Nabi itu selesai dan wafat dan tiada, habislah mukjizat itu. Kita sekarang ini, kalau bukan karena Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa Nabi Musa punya tongkat, dengan tongkatnya melakukan segala macam. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang belang, yang buta, menghidupkan yang mati. Kalau bukan Al-Quran yang menceritakan, kita tidak percaya mukjizat ini karena telah berlalu dan kita tidak melihat. Tetapi mukjizat Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena beliau merupakan nabi terakhir, maka mukjizat beliau Al-Quran, dan Al-Quran sepanjang kehidupan tetap akan menjadi mukjizat.
Menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, la tafna ajaibuh, tidak pernah habis keindahan Al-Quran. Setiap digali akan memberikan yang baru. Apabila Al-Quran mukjizat sepanjang kehidupan, maka penggandeng Al-Quran, yaitu Ahlul Bait, juga merupakan mukjizat sepanjang kehidupan. Ahlul Bait mukjizat. Kaji pelajaran Asyura. Setiap tahun kita membaca, setiap tahun kita mendengarkan mengenai Asyura, sabda Imam Husain, surat-surat Imam Husain. Tapi setiap kita membaca, setiap kita mengambil pelajaran baru. Dan itulah mukjizat Abi Abdillah. Kapan saja kita baca peristiwa Karbala, waktu itu juga kita akan memperoleh pelajaran demi pelajaran yang baru, yang tetap fresh dan segar untuk mampu kita praktekkan dalam kehidupan. Peristiwa Asyura hanya terjadi beberapa jam di tempat yang jauh, di daerah Nainawa, Ghalibiyah atau Karbala disebut itu. Tempat terpencil jauh, terjadinya hanya beberapa saat. Tetapi karena yang memerankan Abi Abdillah, maka peristiwa itu menggema, mendunia semuanya, dan tidak pernah mampu dibendung. Karena yang memerankan di situ adalah sosok manusia yang juga merupakan mukjizat, karena ia adalah tergolong orang yang bergandengan dengan Al-Quran dan tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Segala sesuatu kalau sudah Ahlul Bait yang melakukan, nilainya akan berbeda. Dan ini perlu kita garis bawahi, dan ini perlu kita kenal. Karena mereka manusia-manusia yang telah disucikan oleh Allah, tidak pernah melakukan sesuatu kecuali hanya Allah. Maka semua perbuatannya akan tetap kekal, karena Allah yang mereka inginkan. Maka semua perbuatannya akan kekal dan akan memiliki nilai yang jauh. Satu contoh, di perang Khandaq, ketika Amr bin Abdul sempat loncat dari parit, kemudian mengelilingi kemah Rasulullah sambil mengejek, "Ya Muhammad, kamu berkata kalau yang mati dari kita masuk neraka, yang mati dari kalian masuk surga. Tampilkan orang, mari akan cepat-cepat ku antarkan ke surga, dan cepat antarkanlah aku ke neraka." Rasulullah menawarkan, siapa yang mampu menghadapi Amr? Yang angkat tangan cuma Ali bin Abi Thalib. Ditawarkan kedua, yang mengangkat tangan cuma Ali bin Abi Thalib. Ditawarkan lagi oleh Rasulullah, siapa yang bisa menyelesaikan aku menghadapi Amr, aku jamin dia surga. Yang angkat tangan tetap Ali bin Abi Thalib. Ketika ketiga kali Rasul bersabda kepadanya agar mereka mengenal keberanian Ali bin Abi Thalib, Imam Ali berkata, "Ya Ali, innahu Amr." Dia ini nilainya 1000 saat itu. "Ya Ali, dia Amr." Jawaban beliau, "Wa ana Ali bin Abi Thalib." Terjadi duel. Ketika Imam Ali telah membunuh Amr bin Abdul, ini Khandaq bukan peperangan pertama. Bukan pertama kali orang membunuh musuh Allah. Bukan pertama kali ada musuh Allah gugur. Bukan pertama kali pedang Islam dibuat dihanuskan kepada orang kafir. Tetapi ketika Imam Ali memukul Amr bin Wud sampai mati, apa sabda Rasulullah? "La darbatu Ali bin Abi Thalib yaumal Khandaq ta'dilu amal ats-tsaqalain." Sekali pukulan Ali bin Abi Thalib di Khandaq melebihi semua amalan dan perbuatan manusia dan jin. Kenapa? Yang memerankan Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin sebelumnya kita mendengarkan riwayat ketika Imam Ali tidur di tempat tidur Rasulullah malam hijrah. Ketika Rasul bersabda, "Ya Ali, aku telah diizinkan Allah untuk hijrah, tidurlah malam ini di tempat tidurku." Imam Ali bertanya, "Kalau aku tidur, apakah engkau selamat ya Rasulullah?" Karena beliau nggak melihat dirinya, melihat Rasulullah. "Kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau selamat ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Naam." Imam Ali sujud syukur karena keselamatan Rasulullah.